Welcome to the debate. Mari kita telusuri berbagai perspektif dan diskursus intelektual mengenai dinamika yang baru saja mengubah lanskap energi global. Bayangkan Anda adalah seorang kapten kapal tanker raksasa. Sebuah kapal muatan strategis ya. Ya, sebuah very large crude carrier yang membawa minyak mentah senilai ratusan juta dolar. Selama berbulan-bulan, perairan di depan Anda, yaitu Selat Hormuz, itu adalah zona merah mutlak. Asuransi melambung tinggi. Betul sekali. Asuransi melambung, ancaman rudal itu sangat nyata, dan ketegangan ini mencekik leher ekonomi global. Tapi tiba-tiba, pada 17 April 2026, menyusul gencatan senjata Israel dan Lebanon, otoritas Iran mengumumkan bahwa gerbang tol maritim terbesar di dunia itu dibuka lebar. Anda dipersilakan melintas. Tapi disitulah letak jebakannya kan. Nah, itu pertanyaannya. Apakah Anda benar-benar bebas berlayar menembus perairan internasional? Atau Anda baru saja masuk ke dalam sebuah labirin yang dikendalikan secara taktis oleh Teheran? Hari ini kita akan membedah anatomi dari peristiwa ini. Sebuah topik yang sangat relevan untuk dibedah. Karena apa yang terlihat di permukaan seringkali menyembunyikan arsitektur kendali yang jauh lebih kompleks di bawahnya. Tepat. Jadi fokus diskursus kita hari ini adalah memaknai reaksi 17 April tersebut. Apakah pembukaan Selat Hormuz ini merupakan sebuah langkah deeskalasi substantif yang benar-benar memulihkan stabilitas pasar global? Ataukah ini sekedar manuver taktis bersyarat dari Iran untuk mempertahankan dominasi di bawah bayang-bayang gencatan senjata yang rapuh? Saya berargumen bahwa momen ini adalah terobosan diplomatik yang terbukti secara empiris menstabilkan pasar. Sementara posisi saya melihat bahwa ini adalah ilusi kebebasan navigasi. Ini kebebasan yang sangat dibatasi oleh syarat teknis dari Iran dan justru mengekspos betapa rentannya ekonomi kita terhadap satu aktor negara saja. Oke, mari kita letakkan kartu kita di atas meja. Saya melihat pada bukti empiris dan dampak ekonomi nyata yang terjadi secara real time. Begitu pengumuman dari Teheran keluar, harga minyak dunia langsung anjlok lebih dari 11%. 11% ya? Ya. Angka itu bukan sekedar reaksi sesaat di layar monitor pialang, maksud saya. Itu adalah indikator objektif bahwa ekspektasi pasar terhadap pasokan energi dari kawasan Teluk telah pulih. Dan lebih dari itu, langkah ini memiliki legitimasi diplomatik lintas pihak. Legitimasi seperti apa yang Anda maksud? Gini, ini tidak hanya bersamaan dengan gencatan senjata Israel dan Lebanon, tetapi secara terbuka, Presiden AS Donald Trump menyampaikan apresiasinya kepada Teheran melalui media sosial. Ini menunjukkan bahwa mekanisme resolusi konflik sedang berfungsi. Uang kembali mengalir, kapal berlayar, dan para pemimpin memilih pragmatisme. Saya paham. Maksud saya mengerti mengapa Anda melihat angka 11% dan cuitan apresiasi itu sebagai kemenangan diplomasi. Bagi masyarakat awam, ini terasa seperti krisis telah terlewati. Karena memang dampaknya terasa secara material. Iya, tapi mari kita bedah paradoks dari definisi dibuka penuh itu sendiri. Jika kita menganalisis leksikon diplomatik yang digunakan secara sangat hati-hati oleh Menteri Luar Negeri Iran, Sayyid Abbas Araghchi, pembukaan ini tidaklah absolut. Ya, secara eksplisit menyatakan ini berlaku untuk, dan ini kutipan langsung ya, sisa periode gencatan senjata. Selain itu, kapal komersial diwajibkan melintas melalui jalur terkoordinasi. Ya, jalur terkoordinasi yang ditentukan otoritas Iran. Betul. Bagi saya, ini bukan kebebasan navigasi. Ini adalah Teheran yang sedang mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki saklar utama dari urat nadi ekonomi dunia. Mereka tidak menyerahkan kendali. Mereka hanya sedang melonggarkan cekikan itu sementara waktu dengan syarat-syarat yang mereka dikte sendiri. Anda menyebut angka 11% itu seolah-olah hanya kemenangan ilusioner di atas kertas. Tapi mari kita masuk lebih dalam ke mekanisme operasional di baliknya. Penurunan sedalam 11% dalam komoditas yang paling diperdagangkan di dunia bukanlah anomali kecil. Tapi itu respons emosional pasar. Tunggu dulu. Ketika kita berbicara tentang rantai pasok minyak, kita berbicara tentang premi risiko geopolitik. Sindikasi asuransi maritim di London misalnya, mereka secara konstan menghitung probabilitas sebuah kapal tanker terkena rudal. Nah, ketika Iran membuka selat, premi asuransi perang yang nilainya bisa mencapai jutaan dolar per pelayaran, itu langsung dipangkas.
Algoritma perdagangan merespon kepastian baru ini bukan sekedar sentimen kosong. Anda bilang ini bukan perdamaian struktural, tapi bagaimana Anda bisa mengabaikan dampak struktural pada biaya logistik yang meringankan inflasi? Oke, mari kita luruskan apa yang sebenarnya direspon oleh pasar di sini. Anda menyebut algoritma perdagangan, dan justru disitulah letak distorsinya. Mesin algoritma ini menggunakan Natural Language Processing atau NLP, kan? Ya, mereka memindai sentimen berita. Betul, mereka memindai berita utama di Bloomberg atau Reuters. Mereka menangkap kata gencatan senjata dan dibuka. Lalu dalam hitungan milidetik, mereka melakukan aksi jual besar-besaran terhadap kontrak berjangka minyak. Ini reaksi mekanis terhadap headline, bukan analisis fundamental terhadap keamanan maritim yang sebenarnya. Tapi reaksi mekanis itu menggerakkan ekonomi real. Kapal-kapal sungguhan yang membawa jutaan barel minyak kini bisa melintas tanpa hambatan fisik. Mereka melintas hari ini ya. Tapi pasar energi itu, seperti sifat dasar dari kapitalisme modern, sangat reaktif dan rentan terhadap overreaction. Penurunan harga ini mencerminkan kelegaan sesaat. Hanya sesaat. Ya, begitu periode gencatan senjata di Lebanon berakhir, klausul pembukaan Selat Hormuz ini otomatis kedaluarsa. Ancaman blokade bisa kembali aktif kapan saja. Penurunan harga ini murni sentimen jangka pendek, sementara akar kerentanannya sama sekali belum tersentuh. Dalam negosiasi tingkat tinggi, penundaan konflik, bahkan jika itu bersifat bersyarat, itu memberikan ruang bernapas bagi negosiator untuk membangun kesepakatan permanen. Ruang bernapas yang dikontrol sepenuhnya oleh satu pihak? Tapi begini, mari kita beralih ke elemen operasional yang Anda kritik tajam tadi. Istilah jalur terkoordinasi. Ya, ini bagian yang paling krusial untuk dibongkar. Anda melihat istilah jalur terkoordinasi sebagai bentuk penegasan otoriter. Namun, saya menantang Anda untuk melihat ini dari kerangka mitigasi risiko pasca konflik. Selat Hormuz ini bukan sekedar wilayah perairan biasa, ini area yang baru saja berada di ambang perang regional. Secara operasional, apakah tidak lebih rasional menganggap jalur terkoordinasi ini sebagai standar keamanan maritim darurat? Mari gunakan analogi. Ini persis seperti fungsi harbor pilot atau pemandu pelabuhan saat memasuki perairan yang baru saja dilanda badai ekstrim. Otoritas Iran, dengan intelijen mereka mengenai posisi ranjau atau residu militer, memandu kapal-kapal ini. Bukankah mengkoordinasikan rute di zona pasca konflik adalah prosedur keselamatan yang masuk akal, alih-alih murni instrumen kontrol? Analogi harbor pilot itu terdengar sangat rasional di atas kertas, tapi sayangnya tidak aplikatif dengan realitas hukum di Teluk Persia. Biar saya jelaskan mengapa mekanisme jalur terkoordinasi ini sangat bermasalah. Silakan. Seorang pemandu pelabuhan di Singapura misalnya, murni bertugas menghindari karang. Mereka adalah instrumen keselamatan sipil. Tetapi di Hormuz, yang kita bicarakan adalah perairan internasional yang tunduk pada hak lintas transit di bawah UN Clause, Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Tapi, bukankah dalam situasi konflik, kedaulatan negara pantai berhak mengatur lalu lintas demi keamanan? Secara teknis, hak lintas transit menjamin bahwa semua kapal berhak melintas terus-menerus tanpa perlu izin dari negara pantai. Ketika Menteri Luar Negeri Iran mendeklarasikan jalur terkoordinasi, ini bukan panduan keselamatan sipil. Lalu apa definisi Anda? Ini berarti kapal niaga harus melapor melalui saluran radio khusus kepada Armada Garda Revolusi Islam atau IRGC. Mereka harus menyerahkan manifest mereka dan hanya bergerak di koridor sempit yang didikte Tehran. Mereka sedang memaksakan yurisdiksi domestik di atas hukum internasional. Tapi realitanya, kapten kapal-kapal itu mematuhinya kan? Industri logistik maritim menerimanya tanpa protes yang berarti. Tentu saja mereka mematuhinya. Mereka memiliki kargo senilai ratusan juta dolar dan nyawa awak yang harus dilindungi. Tetapi mematuhi ancaman itu tidak sama dengan melegitimasi norma. Dengan memaksa dunia tunduk pada koridor mereka, Teheran sedang menormalisasi preseden bahwa kebebasan di Hormuz bukanlah hak universal, melainkan hadiah dari Iran. Mereka sedang mengingatkan dunia bahwa merekalah yang memegang kendali atas cuaca di kawasan tersebut. Ini pertunjukan dominasi kedaulatan. Titik. Oke, saya bisa mengerti kekhawatiran Anda terhadap presiden hukum maritim tersebut. Tetapi mari bicara tentang pragmatisme industri logistik. Komunitas pelayaran tidak berlayar berdasarkan teori hukum internasional. Mereka berlayar berdasarkan rasio resiko dan profit. Iya, tapi resiko itu biarkan saya selesaikan.
Jika mengikuti jalur terkoordinasi via radio dengan IRGC adalah harga yang harus dibayar agar Asurandur memberikan lampu hijau, maka itu adalah pertukaran yang sangat murah. Anda menyebutnya penegasan kedaulatan. Saya menyebutnya tatanan operasional baru yang menyingkirkan ambiguitas. Asuransi bisa dihitung, jadwal bisa disusun ulang. Bukankah kepatuhan pragmatis ini menghindari gesekan militer yang tidak perlu? Menghindari gesekan militer hari ini ya. Tapi kita harus bertanya, mengapa otoritas Iran tiba-tiba bersedia membuka selat ini sekarang? Asurandur di London mungkin merasa mendapat kepastian, tapi kepastian di Selat Hormuz itu tidak pernah benar-benar diputuskan di atas kapal. Maksud Anda, ini ditentukan oleh negosiasi makro. Tepat. Kepastian itu diputuskan di meja negosiasi antara Washington dan Teheran. Keputusan Iran pada 17 April ini sama sekali tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik makro yang terjadi secara paralel. Anda merujuk pada ketegangan langsung AS dan Iran sebelum gencatan senjata Lebanon itu? Iya, mari kita lihat fakta laporannya. Keputusan pembukaan selat ini terjadi menyusul adanya penundaan serangan balasan dari Amerika Serikat selama 2 pekan. Intelligence mengkonfirmasi bahwa syarat mutlak agar Washington menahan rudal balistik mereka adalah Iran harus memastikan arus perdagangan energi di Hormuz terbuka. Jadi bagi Anda ini murni instrumen barter? Ini lebih dari barter. Ini setara dengan margin call dalam dunia finansial, tapi di ranah geopolitik. Amerika pada dasarnya menempatkan margin call terhadap posisi Iran. Buka selatnya atau hadapi likuidasi aset militer Anda secara langsung. Oh wow. Iran tidak membuka selat ini karena itikat baik terhadap ekonomi global. Mereka menggunakan Hormuz sebagai bargaining chip utama untuk menyelamatkan infrastruktur mereka dari AS. Begitu ancaman 2 pekan ini lewat, komitmen pembukaan laut ini bisa lenyap dalam hitungan menit. Saya justru memandang dinamika tawar-menawar itu dari lensa yang sepenuhnya berbeda. Realita margin call geopolitik yang Anda gambarkan itu justru membuktikan argumentasi utama saya, bahwa sistem diplomasi yang ada saat ini, betapapun kasarnya, benar-benar bekerja secara efektif. Bekerja di bawah todongan senjata. Diplomasi pada esensinya memang tidak pernah tentang kebaikan hati. Diplomasi itu selalu tentang transaksi kekuatan dan leverage. Tentu saja ada ancaman rudal di baliknya. Tetapi hasilnya adalah sebuah kesepakatan material yang menghindarkan dunia dari kiamat pasokan energi. Mari fokus pada respon Donald Trump. Yang mencuitkan apresiasi itu. Ya, seorang pemimpin yang identik dengan kebijakan tekanan maksimum secara terbuka mengapresiasi Teheran. Fakta bahwa Trump bersedia menanggung risiko politik dengan memuji langkah Iran mengindikasikan bahwa kedua belah pihak telah mencapai titik ekuilibrium. Mereka memilih pragmatisme ekonomi di atas eskalasi militer yang menghancurkan. Saya melihat apresiasi itu murni sebagai narasi politik domestik, bukan pergeseran strategis yang substantif. Memberikan validasi publik kepada musuh bebuyutan itu modal politik yang sangat mahal. Jika Iran memang berniat menjadikan ini sekedar trik jangka pendek yang siap dibatalkan besok, AS dengan intelijen mereka pasti tahu dan tidak akan memberikan legitimasi publik tingkat tinggi. Reaksi ini menunjukkan ada pemahaman tak tertulis bahwa, menghancurkan ekonomi global hari ini akan menghancurkan kedua belah pihak. Anda menggunakan kata pragmatisme seolah-olah itu fondasi beton yang kuat. Namun, pragmatisme yang lahir semata-mata dari keputusasaan itu sangat rapuh. Bayangkan Anda berseteru dengan tetangga Anda. Anda setuju membuka blokade jalan bukan karena ingin berdamai, melainkan karena polisi bersiap mendobrak pintu Anda dalam tenggat 2 minggu. Tapi jalannya tetap terbuka, kan? Apakah Anda telah menjadi tetangga yang kooperatif? Tidak, Anda hanya sedang melakukan kalkulasi bertahan hidup. Begitu ancaman polisi itu mundur, blokade itu akan kembali. Masalahnya, jeda ini memberikan kita rasa aman yang palsu atau false sense of security. Dengan menerima syarat jalur terkoordinasi dan klausul batas waktu masa gencatan senjata, dunia internasional pelan-pelan sedang menormalisasi gagasan bahwa kebebasan di perairan internasional adalah hadiah yang bisa diberikan dan dicabut oleh Teheran sesuka hati. Saya pikir perdebatan ini telah membawa kita pada pemahaman yang sangat kaya tentang bagaimana kedua sisi koin geopolitik ini bekerja. Di satu sisi ada roda ekonomi yang berputar kembali, dan di sisi lain ada manuver taktis yang memanfaatkan celah diplomasi. Iya, kompleksitasnya sangat luar biasa. Sangat. Dan di titik ini, mari kita rangkum bagaimana kita melihat konstelasi utuh dari peristiwa 17 April ini. Dari perspektif saya, kita tidak boleh membiarkan skeptisisme politik membutakan kita terhadap fakta empiris.
penurunan harga minyak 11%, kembalinya arus kapal besar tanpa insiden, dan apresiasi publik dari AS membuktikan satu hal, bahwa sistem diplomasi transaksional ini mampu mendinginkan titik didih ekonomi global. Ketika dihadapkan pada jurang kehancuran, aktor-aktor negara terbukti lebih memilih memutar roda niaga daripada menekan tombol perang berskala penuh. Ada nilai pragmatis yang sangat besar dari deeskalasi ini. Sementara itu, kesimpulan saya menarik garis peringatan yang sangat tegas terhadap ilusi pragmatisme tersebut. Fakta bahwa kapal berlayar hari ini tidak menghapus realitas operasional. Syarat ketat jalur terkoordinasi yang dikontrol IRGC ditambah dengan batas waktu selama gencatan senjata, itu membuktikan kerentanan yang ekstrem. Jadi bagi Anda ini murni jeda sementara? Ini bukanlah deeskalasi struktural. Ini sekedar pertunjukan geopolitik di mana Teheran mendemonstrasikan kendali mutlaknya untuk mengulur waktu. Kebebasan navigasi yang bergantung pada detik-detik gencatan senjata di wilayah lain sama sekali bukanlah kebebasan. Itu adalah situasi penyanderaan ekonomi yang tombol pausnya sedang ditekan sementara. Meskipun kita berdiri di dua sisi yang kontras, saya rasa pendengar kita bisa melihat ada satu titik konvergensi yang jelas. Kita berdua sepakat pada satu premis fundamental mengenai anatomi kawasan tersebut. Sangat sepakat, Selat Hormuz tetap menjadi urat nadi paling vital dan paling sensitif dalam arsitektur ekonomi global. Setiap definisi teknis, bahkan setiap cuitan di media sosial, mampu membalikan sentimen algoritma pasar dan mengubah harga energi dunia dalam hitungan milidetik. Dan realitas operasional inilah yang menyisakan ruang refleksi yang mendalam bagi kita semua. Terutama bagi Anda yang secara langsung merasakan dampaknya di pompa bensin minggu ini. Apakah fakta-fakta material yang kita diskusikan merupakan tanda terbitnya fajar baru dari stabilitas Timur Tengah? Apakah langit yang tiba-tiba cerah dan gerbang yang tampaknya terbuka lebar ini terjadi bukan karena badainya usai, melainkan kita tanpa sadar baru saja digiring masuk tepat ke dalam mata badai geopolitik, sebuah tempat tenang sesaat di mana dinding badai sewaktu-waktu bisa kembali merobohkan seluruh rantai pasok global. Semuanya pada akhirnya bergantung pada siapa yang secara real memegang kendali atas tuas tersebut. Dan seberapa kuat tekanan yang berani diberikan dunia kepadanya. Tentu masih banyak lapisan kerumitan yang menanti untuk dieksplorasi dari isu ini. Kesimpulannya kini ada di tangan Anda, untuk terus menilai ke arah mana angin perubahan ini akan membawa ekonomi kita. Sampai jumpa di diskursus selanjutnya.